Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Khairiyah dengan NIM 20205316. Di sini kami akan mempresentasikan tentang grid computing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nurul Inayah dengan NIM 20205375. Yang kedua ada Ardiansyah Rizky Saputra dengan NIM 2020530202. Yang terakhir ada Pratama Jalu Krisna dengan NIM 2020532118. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang grid computing. Yang pertama ada pengertian grid computing. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Selanjutnya ada konsep dasar grid computing. Konsep dasar grid computing yaitu yang pertama, sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Yang kedua, sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme yang berbeda, mencakup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem batch berbeda. Sistem storage berbeda pada node berbeda. Kebijakan berbeda dipercaya kepada user sama pada sumber daya berbeda pada gridnya. Yang ketiga, ada sifat alami dinamis. Sifat alami dinamis yaitu sumber daya pengguna dapat sering berubah. Yang keempat, lingkungan kolaboratif bagi e-community atau komunitas elektronik di internet. Yang kelima, tiga hal yang disaring dalam sebuah sistem grid antara lain. Yang pertama ada resource, network, dan proses. Kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri adalah untuk melakukan high throughput computing di bidang penelitian ataupun proses komputasi yang lain memerlukan banyak resource komputer. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ardiansyah. Saya, Ardiansyah Rizky Saputra, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Eka Nurul Khairiyah. Cara kerja grid computing. Menurut tulisan singkat oleh Lan Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan komputasi grid, yaitu 1. Sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. 2. Sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka, tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. 3. Sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih, non-trivial quality of service, yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Elemen grid computing. Hardware dalam komputasi grid mencakup perangkat penyimpanan, proses, memori, jaringan, dan software yang didesain untuk mengelola hardware ini. Misalnya database management, penyimpanan manajemen, sistem server, aplikasi, dan sistem operasi. Hardware pada grid computing diatur secara lokal, dan hardware yang terbuka kerja yang berbeda. Hardware dan user grid computing sering bersifat dinamis tergantung penerapan grid tersebut. 2. Ada software. Software merupakan suatu perangkat yang menghubungkan semua middleware-nya. Middleware-nya sendiri adalah bagian dari software, yaitu lapisan software yang terletak antara sistem operasi dan aplikasi, yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar objek dari sistem yang berbeda. User dasar suatu middleware adalah keamanan security, pengaturan sumber daya resource management, pengaturan data
atau data management, dan layanan informasi information service. Contoh beberapa middleware itu adalah Globus Toolkit, Gridbus, Microsoft Com atau DCOM, Unicore, dan masih banyak lagi. 3. Ada Brainware. Brainware dalam komputasi grid hanya meliputi pemeliharaan dan pemakai grid. Dahulu grid computing cenderung hanya dipakai oleh para ilmuwan untuk kepentingan ilmiah. Pada saat itu, memang ekspos tersebut lebih banyak pada proyek-proyek sains seperti riset, genetika, fisika, dan yang paling terkenal adalah proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, atau riset mencari kehidupan di luar bumi. Hal ini memunculkan persepsi bahwa teknologi komputasi grid ini sulit diterima di kalangan non-ilmuwan, terutama di kalangan bisnis. Namun, sekarang penerapan komputasi grid telah menambah penggunaannya bukan hanya pada proyek sains saja. Bahkan baru-baru ini teknologi grid computing telah dikenal pada dunia entrepreneur dan mendapat banyak respon positif orang yang memelihara dan menggunakan teknologi grid computing ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Inayah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis grid computing. Yang pertama ada GRAM atau Grid Resource Allocation and Management. Komponen ini dibuat untuk mengatur seluruh sumber daya komputasi yang tersedia dalam sebuah sistem grid computing. Pengaturan ini termasuk eksekusi program dari seluruh komputer yang tergabung dalam sistem grid computing. Nah, mulai dari ada inisiasi, kemudian monitoring, kemudian sampai penjadwalan dan koordinasi antar proses yang terjadi dalam sistem tersebut. Mekanisme ini digunakan agar program yang dibuat sebelumnya tidak perlu dibuat ulang. Jika ingin modifikasi, hanya modifikasi sedikit. Kemudian yang kedua ada RFT atau Grid FTP atau Reliable File Transfer atau Grid File Transfer Protocol. Komponen ini digunakan agar pengguna dapat mengakses data yang berukuran lebih besar dari semua daya lebih efisien. Contohnya mikroprosesor desain grup at IBM di Austin. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Jayu Kresna. Nomor induk mahasiswa 2020 53218. Di sini saya mau melanjutkan presentase dari Inayah. Yang pertama adalah keuntungan grid computing. Grid computing menjadi suatu hal yang menjanjikan bagi perusahaan disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, lebih hemat biaya dalam penggunaan sejumlah tertentu sumber daya komputer. Yang kedua, sebagai cara untuk memecahkan masalah yang mungkin tidak dapat dipecahkan tanpa sejumlah besar daya komputasi. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa sumber daya dari banyak komputer dapat kooperatif dan dimanfaatkan secara sinergis, serta dikelola sebagai sebuah kolaborasi mencapai tujuan bersama. Sedangkan kekurangan grid computing. Kekurangan pada grid computing yang lebih ditekankan di sini adalah mengenai hambatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dalam mengaplikasikan teknologi grid computing. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yang pertama, manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Yang kedua, masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola grid computing. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan yang mencakup
mencakupi bagi teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Dan itulah kekurangan dan keuntungan dari grid computing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.